Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraj zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anil jismiyati wal jihadi wal zaman. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadur rahman fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi kitabil Qur'an wa alla bistaqamu ala tariqati la asbainahum ma'an qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari yang penuh berkah ini kita senantiasa diberi tuntunan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang senantiasa kita jaga akan menjadi syafaat pada yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, meskipun bulan suci Ramadan telah berlalu, alangkah baiknya kita terus menjaga semangat untuk meningkatkan ibadah kita pada bulan-bulan selanjutnya. Mari kita lanjutkan pola hidup positif yang sudah kita amalkan selama bulan suci Ramadan ini, sehingga kesempurnaan ibadah Ramadan insyaallah bisa kita raih. Marilah kita bermuhasabah. Bagaimana kita bisa meningkatkan spirit beribadah kita, minimal memelihara apa yang sudah kita laksanakan di bulan puasa kemarin. Syukur-syukur bisa kita tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam Sunan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, al-kais mandana nafsahu wa amila lima badal maut, wal ajiz manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya sendiri, selalu melakukan evaluasi serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan ciri orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan berharap pada Allah Subhanahu wa taala sementara dia beribadah seadanya saja. Hadirin rahimakumullah, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menjamu kegiatan positif di bulan Syawal adalah dengan berpuasa sunnah Syawal selama 6 hari. Puasa Syawal disunahkan bagi kita, yang lebih afdal tentu saja dilaksanakan mulai tanggal 2 bulan Syawal selama 6 hari berturut-turut,
Namun seandainya belum bisa, maka asal kita melaksanakan ibadah puasa bulan Syawal selama 6 hari selama bulan Syawal, meskipun tidak berturut-turut, maka ketentuan disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal masih tetap berlaku bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa taba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamidah." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti berpuasa sepanjang tahun. Kasiyamidah. Yang dimaksud dengan itaba sitan, kalau mengacu ke hari, maka tentu yang dimaksud adalah tanggal 2 bulan Syawal. Tapi kalau mengacu ke bulan berikutnya setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Artinya selama bulan Syawal masih ada, maka ketentuan sunnah puasa 6 hari masih tetap berlaku. Bagi yang belum sempat hatam 6 hari, masih ada 4 hari di bulan Syawal sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, menurut Profesor Quraish Shihab, salah satu ciri dari orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dia menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ciri dari orang yang lebih baik dari sebelumnya adalah dia selalu cenderung untuk beramal saleh. Sedangkan amal saleh yang paling utama di bulan Syawal adalah berpuasa 6 hari, karena hanya ada di bulan Syawal. Hadirin rahimakumullah, langkah kedua yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan spirit beribadah kita di bulan suci Ramadan adalah menghidupkan waktu malam-malam, waktu malam qiyamul lail, yaitu dengan beribadah, dengan melaksanakan sholat malam menjelang waktu sahur sebagaimana yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, qiyamul lail atau menghidupkan malam hari dengan beribadah kepadanya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah ampunan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang memohon di malam hari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia pada saat sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan beri ampun. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1163. Lalu dalam hadis lain disebutkan, setan membuat 3 ikatan di leher belakang, di leher bagian belakang pada setiap orang yang tidur di malam hari. Pada setiap ikatan, setan mengatakan, malam masih panjang, teruslah tidur. Tapi jika dia bangun lalu berzikir, maka lepaslah 1 ikatan. Dan jika dia kemudian terus berwudu, maka lepaslah ikatan kedua. Ketika dia terus sholat, maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari
orang yang melaksanakan sholat malam akan memulai kehidupannya dengan penuh semangat dan penuh gembira. Sedangkan jika tidak melakukan kegiatan qiyamul lail seperti itu, dia tidak akan ceria dan akan menjadi malas. Muttafaq alaih. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga dan yang terakhir adalah dengan membiasakan kita untuk terus membaca Al-Quran. Barangkali di antara kita di hari-hari biasa mungkin tidak sempat untuk membaca Al-Quran, namun pada hari-hari di bulan Ramadan, maka banyak orang yang mengkhususkan dirinya untuk fokus membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kenapa begitu penting membaca Al-Quran ini? Karena menurut Gus Baha ada dua jenis syafaatul uzma, syafaat yang agung. Yang pertama adalah syafaat Al-Quran, yang kedua adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya, syafaat Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membaca, yang terbiasa membaca Al-Quran selama hidupnya, untuk mencegah dia dari api neraka. Sedangkan syafaat Rasulullah SAW akan atau bisa mengangkat orang yang sudah diazab, kemudian diangkat dari azabnya. Sementara syafaat Al-Quran akan mencegah orang untuk diazab. Adapun syafaat Nabi akan turun ketika orang sudah terlanjur diazab, kemudian mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu sebabnya kenapa Al-Quran hanya diberi nama Al-Quran, hanya, yang artinya bacaan atau pembacaan. Tidak seperti kitab-kitab suci yang lain sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi Al-Quran hanya diberi nama Al-Quran, yang artinya adalah bacaan. Maksudnya adalah agar atau seharusnya Al-Quran ini dijadikan sebagai bacaan utama, sebagai sumber rujukan segala pengetahuan bagi kita, sehingga dengan begitu akan menjadi pedoman kita sepanjang hidup kita. Hadirin rahimakumullah, syafaat atau manfaat lain dari membaca Al-Quran adalah seperti disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan sebanyak 10 yang semisalnya. Jadi setiap huruf Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya sebanyak 10 kali. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim jumlahnya 3 huruf. Menurut Imam Syafi'i, jumlah seluruh ayat Al-Quran adalah 1.027.000. Jadi ketika atau setiap kali kita menghatamkan Al-Quran, maka kita insya Allah akan mendapat pahala kebaikan 10 kali 1.027.000. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah beberapa amalan yang insya Allah sudah kita amalkan di bulan suci Ramadan, dan mari kita jaga untuk senantiasa kita rawat, syukur-syukur bisa kita tingkatkan dalam bulan-bulan berikutnya. Tidak perlu tergesa-gesa
dengan melaksanakan semuanya sekaligus dalam satu waktu, namun kemudian meninggalkannya di hari esok. Jauh lebih baik kita melaksanakan sedikit-sedikit, tetapi terus rutin kita laksanakan setiap saat. Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah ta'ala ad-dawamuha wa in qalla. Sungguh amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun amalan itu sedikit. Mufasir Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa di antara tanda suatu kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya kebaikan-kebaikan lain yang dilakukannya berikutnya. Karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat dari hari ke hari sebagaimana yang senantiasa diwasiatkan oleh khatib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Allahu akbar.